Kalau tangan kanan gatal artinya yakin dapat uang. Woi, kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang Koreng itu pasti kaya raya. Karena bukan tangan kanan yang gatal, semua gatal habis itu. Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat itu adalah kerja. Sama-sama, 1, 2, 3. Kerja, bukan bagatal, kerja supaya dapat berkat. Nah, ya, setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Ada sukacita. Saya rasa saudara terlalu lemah ini. Shalom. Tema kita hari ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sama-sama, 1, 2, 3. Tema ini ditetapkan oleh karena pertimbangan apakah memang keluarga-keluarga itu ada bahagia atau tidak. Yang baik itu berasal dari keluarga, yang tidak baik juga datang dari keluarga. Saya mau tanya, di Nabire, di Papua Tengah ini keluarga ada baik-baik saja? Suami istri aman? Kakak adik aman? Ipar-ipar aman? Semakin turun itu jawaban, itu tanda tidak aman itu. Yang biasa bikin kacau itu karena di rumah itu tidak aman. Yang biasa ribut-ribut itu karena di rumah itu tidak aman. Barang yang tidak selesai di rumah itu yang dia bawa kemana-mana itu. Karena itu memang kita butuh Yesus, juru selamat di tengah-tengah keluarga, supaya dari keluarga yang baik gereja kuat. Gereja kuat, bangsa ini menjadi bangsa yang maju, dan dunia menjadi dunia yang hebat, karena dari keluarga-keluarga yang juru selamat tinggal di dalamnya. Amin. Saudara-saudara, ada satu ibu tanya teman-temannya, bilang begini, kawan, adakah ramuan yang bisa bikin keluarga itu aman-aman, tidak bertengkar, tidak Teman-teman bilang, kenapa kau tanya begitu? Saya punya keluarga ini tiap hari bertengkar, tiap hari berkelahi. Teman-teman bilang, coba kau pergi dekat hutan, ada satu guru bijaksana di sana. Tanya guru bijaksana itu, mungkin dia tahu. Ibu ini pergi, Bapak Guru, adakah ramuan yang bisa bikin keluarga itu tidak bertengkar? Kenapa? Ibu ini tanya, Bapak Guru, ada ramuan yang bisa bikin keluarga baik-baik tidak bertengkar? Bapak Guru bilang, kenapa ibu tanya begitu? Saya rumah tangga ini tiap hari bertengkar, seperti neraka saja saya rumah ini. Bapak Guru bilang, ada. Tapi dia punya bahan ini agak susah, kecuali kalau ibu bilang ibu bisa cari. Ibu bilang, apa itu? Oh, ini ramuan ini terdiri dari 3 helai kumis harimau. Berapa helai? Ini ibu bilang, Guru, untuk sapu keluarga pun baik ini, saya cari. Dia bawa daging ke hutan. Harimau datang, dia kasih tinggal itu daging, dia bangun lari. Tiap hari dia coba dekat, tiap hari dia coba dekat, tiap hari dia coba dekat, sampai satu hari harimau ambil daging di ini ibu pun tangan. Waktu harimau ambil, ini ibu bilang begini, harimau, kasih saya lumpung kumis 3. Harimau bilang, ambil cepat. Ini ibu ambil ini kumis, dia lari kepada guru ini, dia bilang, Guru, saya sudah dapat ini kumis harimau ini. Kau dapat bagaimana? Coba cerita. Dia cerita bagaimana susahnya dia dapat ini 3 kumis harimau. Setelah dia cerita, guru bilang, coba kasih itu 3 kumis, coba. Waktu ibu ini kasih, guru ini kucak-kucak begini, terus dia buang di dalam api. Marah ini ibu. Bapak Guru, kenapa buang ini kumis begini? Saya cari susah ini. Enak saja Bapak buang begitu, tidak hargai sapu kerja ini. Ini Bapak Guru bilang begini, ibu, saya heran dengan ibu ini. Harimau yang begitu jahat saja ibu bisa pelan-pelan cabut dia kumis 3. Sementara untuk cari tahu suami pun baik itu ibu datang tanya di saya, lebih baik ibu kawin dengan harimau saja. Ibu tiap hari sama-sama dengan suami, sama-sama dengan keluarga ini, baru suami pun baik ibu tanya di orang lain itu. Ini ibu yang bermasalah ini. Baik, itu mengantar kita untuk meyakini sesuatu, bahwa di setiap keluarga itu pasti ada masalah. Amin. Bahkan keluarga hamba Tuhan sekalipun, bahkan orang-orang yang dipilih seperti Yusuf dan Maria sekalipun, pasti ada masalah. Tetapi
Masalah bukan masalah. Cara mengatasi masalah yang biasanya jadi masalah. Perjalanan Yusuf dan Maria dari Bethlehem, dari Nazaret ke Bethlehem, adalah sebuah perjalanan karena ketaatan kepada perintah dari pemerintah. Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mendaftarkan semua orang. Taat kepada pemerintah, inilah mereka berjalan. Sekaligus adalah sebuah ketaatan kepada apa yang Tuhan mau atas mereka. Pemerintah mencatat supaya kepentingan dua. Satu, bayar pajak. Yang kedua, ada kemungkinan mereka akan jadi wajib militer. Mereka mesti cek ini kekuatan ini seperti apa. Kalau suatu saat ada musuh yang harus dilawan. Dalam perjalanan ini, sekaligus mereka belajar untuk taat. Tapi dimulai dari sebuah kisah yang tidak gampang. Kenapa? Yusuf dan Maria baru bertunangan. Pada tradisi mereka, bertunangan itu yang laki-laki sudah datang dengan keluarga, sudah sepakat, ini sah, tapi belum boleh tidur sama-sama, belum boleh. Yang laki-laki pulang dulu ke kampungnya, mempersiapkan segala sesuatu, biasanya 1 tahun. Nanti baru dia datang jemput mempelai perempuan. Tidak dikasih tahu tanggal berapa, tapi biasanya pada waktu malam. Mempelai perempuan punya tugas adalah menanti tanpa melakukan sedikit pun kesalahan. Yang menarik adalah di masa penantian itu tiba-tiba Maria hamil. Tidak gampang bagi seorang laki-laki untuk menerima seorang perempuan yang hamil bukan dari darah dagingnya sendiri. Tidak gampang. Rupa-rupanya ini hal yang ketika Maria sampaikan, kalau kita dramatisir sedikit, saya mau tanya saudara, saudara punya anak itu, ada pacaran dengan satu nona ini, rencana mau nikah tahun depan, tiba-tiba itu nona hamil. Dia datang kasih tahu yang bapak pendeta, mam pendeta, kita pun anak nona ini hamil. Bapak dan mama langsung terima. Hamil dengan siapa? Dia kasih tahu, ini hamil dari Roh Kudus. Wah, berarti itu kita mau jawab bagaimana? Tapi orang baik itu tetap orang baik. Alkitab mencatat Yusuf itu orang yang tulus hati. Dia jaga dia punya calon istri ini, dia jaga dia tunangan pun nama baik. Dia tidak mau ceraikan, dia tidak mau untuk bikin kacau, dia tidak mau bikin ribut. Dia berniat untuk menceraikan diam-diam. Pada waktu dia mempertimbangkan itu, bagus ini. Orang tulus hati itu biasa mau bikin apa-apa pakai pertimbangan. Yang hati tidak tulus itu yang tidak ada pertimbangan langsung bikin. Sebentar masalah baru dia sengaja menyesal. Setelah dia timbang-timbang pada waktu malam dia tidur itu, datanglah malaikat Tuhan bilang, Yusuf, anak Daud, jangan engkau menceraikan Maria karena anak yang di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Supaya genap apa yang disampaikan dari nubuat para nabi, anak darah ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus, dan dia akan menyelamatkan dosa umatnya. Saudara, mari kita mulai sekarang. Kira-kira kronologi dari teks itu begitu. Saya mau sampaikan di awal dalam perenungan ini bahwa untuk peristiwa Natal itu dimulai dari sebuah keyakinan imani yang sempurna harus. Kenapa? Kalau orang tidak punya keyakinan iman, pasti ada keraguan. Kalau keraguan itu ada, orang tidak mungkin percaya. Orang akan lebih banyak curiga. Saudara, seberapa banyak orang percaya bahwa Yesus juru selamat? Itu pertanyaan dari tahun ke tahun yang tidak boleh selesai kita pikirkan. Kenapa? Yang aneh dari masyarakat kita adalah, dari jemaat adalah, saya tidak tahu kebiasaan di sini, tapi di beberapa tempat kami besar dalam sugesti ini. Contoh, kalau keluar dari rumah, kita sudah jalan jauh, tiba-tiba rasa mau buang air besar. Ambil apa? Ambil apa? Oh, di sini juga ambil batu. Saudara percaya kalau ambil batu itu dapat menyelesaikan persoalan BAB? Satu. Kedua, kalau tangan kanan gatal artinya
yakin dapat uang. Woi, kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang Koreng itu pasti kaya raya. Karena bukan tangan kanan yang gatal, semua gatal habis itu. Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat itu adalah kerja. Sama-sama, 1, 2, 3. Kerja, bukan bagatal, kerja supaya dapat berkat. Nah, untuk hal yang receh begini, orang cepat percaya. Orang cepat percaya. Tapi ketika kita bilang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, orang tidak serta-merta percaya. Dia butuh banyak buku, dia butuh pergi sampai di Israel, dia butuh melihat, dia butuh mengalami, baru percaya. Tapi kalau pendeta khotbah tiba-tiba cicak bilang, dorang langsung yakin, cicak menyahut. Hal yang receh ini kok kita gampang percaya, tapi waktu kita bilang Yesus Juru Selamat, beberapa orang masih ragu untuk itu. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara tidak sempurna untuk percaya, saudara pasti ragu. Dan kalau saudara ragu, imanmu tidak ada. Begitupun dalam keluarga. Waktu ucap janji di hadapan Tuhan dan jemaat, kita sangat yakin itu keluarga akan baik-baik saja. Sampai ketika rasa percaya kita itu hilang. Waktu Pace pulang itu, dia telepon mulai sembunyi-sembunyi. Waktu bunyi telepon, dia bukan terima di istri sebelah, dia bangun sedikit agak jauh baru dia bilang, halo, halo. Rahasia negara apa yang harus diucapkan dengan bisik-bisik? Halo. Saudara lihat, kalau mulai ada keraguan, percaya itu sudah hilang. Percaya sudah hilang. Lebih banyak curiga. Kita mulai pikir, Bapak tua kenapa ini handphone ini tidak pernah lepas dari dia tangan? Hampir-hampir pergi di WC juga dia bawa handphone ini. Ada begitu di Nabire ada? Oh ada juga. Tuhan mesti datang kau selamatkan kami itu Bapak tua itu. Ada masalah di situ. Kalau saudara tidak percaya itu, ragu. Lao Tse dia kumpul dia punya murid-murid, terus dia bilang begini. Ada 3 hal yang dibutuhkan oleh satu negara. Berapa hal? 1, tentara. Apa? 2, makanan. Apa? 3, kepercayaan. Apa? Terus setelah murid-murid hafal, saya bilang begini, dari 3 itu coba kasih hilang 1. Murid-murid pikir sedikit, terus saya bilang, Bapak, kasih hilang saja tentara. Lalu saya bilang, coba kamu ngomong kenapa kasih hilang tentara? Bapak, yang penting kita hidup damai, komunikasi politik dalam dan luar negeri kita bikin baik-baik, tidak ada tentara juga tidak apa-apa Bapak. Oke, berarti tinggal 2. Apa dengan apa? Makanan dan terus lalu saya bilang begini, coba kasih kurang 1 lagi. Antara makanan dan kepercayaan kita memilih kasih kurang mana? Saya mau tanya dulu, antara makanan dan kepercayaan kita memilih kasih kurang yang mana? Kuat sedikit. Mau kasih hilang mana? Kasih hilang kepercayaan, yang penting makan. Itu murid-murid juga don jawab begitu. Bapak, kasih hilang saja kepercayaan. Lalu saya bilang, coba kamu ngomong, kenapa kasih hilang kepercayaan? Bapak, untuk apa ada kepercayaan tapi lapar? Yang kita kerja-kerja ini supaya dapat makan, bukan mau dapat percaya. Amin kok? Laut saya bilang, bagus, kamu omong sudah betul, tapi saya mau kasih tahu kamu baru saja menyatakan satu hal yang merusak sebuah bangsa. Jangan hanya karena makanan kamu kehilangan kepercayaan. Jangan hanya karena jabatan, jangan hanya karena uang kamu menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Saya mau tanya, suami-suami di Nabire ini bisa dipercaya semua? Bisa kok tidak? Bisa kok tidak? Istri-istri di Nabire ini bisa dipercaya semua? Tidak juga. Lalu kenapa menikah? Woi saudara-saudara, menjadi orang yang bisa dipercaya itu langkah pertama dari orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau dia percaya kepada Tuhan, dia menjadi orang yang bisa dipercaya. Saya mau tanya kita, kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Baik atau tidak?
Kalau begitu saya mau tanya, siapa pun suami yang pagi-pagi istri siap makan minum terus suami bilang, sayang, terima kasih. Ada kok tidak? Ada kok tidak? Oh tidak ada. Tidak ada Terus suami waktu dengar ini khotbah, dia bilang, yang pendeta omong itu betul lah. Besok dia mau coba. Istri siap makan pagi, terus suami dengan yakin bilang, sayang, terima kasih. Saya mau tanya, ibu-ibu percaya? Ibu-ibu percaya? Suami sendiri juga ibu tidak percaya. Saudara lihat, mengidentifikasikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya itu susah. Kita butuh Tuhan, butuh keyakinan percaya kepada Tuhan, baru kita didefinisikan sebagai orang yang bisa dipercaya. Saudara, pasti ketika suami bilang, sayang, terima kasih, pasti istri pikiran. Istri pasti pikir begini, tidak tahu roh apa naik saya pun suami. Atau jangan sampai yang kedua istri bilang begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Karena dia tiba-tiba baik. Saya mau tanya kita dulu, mengalah itu baik atau tidak? Mengalah itu baik atau tidak? Yakin? Kalau begitu setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Suami atau istri? Suami atau istri? Istri atau suami? Suami atau istri? Kita sama-sama tahu mengalah itu baik, tapi kalau dua-dua bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Malam suami tidur di kebun dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, suami hadap kiri, istri hadap. Baku omong kok tidak? Oh tidak. Bangun pagi-pagi istri tetap siap makan minum, tapi tidak pi antar. Dia siap kopi tidak pi antar. Dia panggil anak kecil satu, baru dia bilang begini, kau antar kasih bapak lah. Bapak terima di ruang tamu, papa bilang, mama yang suruh kah? Ini anak dari ruang tamu datang, dia pun mama panggil, kau tanya, bapak ada bilang apa? Untung itu anak tidak bilang, kamu dua gila kah? Suami istri saja tidak mau mengalah, tapi dia punya cita-cita memenangkan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Omong kosong. Suami istri yang kita sama-sama bicara cinta hidup bertahun-tahun, mengalah saja tidak mau, tapi cita-cita memenangkan jiwa bagi Tuhan. Omong kosong. Yang bukan pendeta, saya mau kasih tahu, saudara-saudara mau tahu bahwa kami ini pendeta-pendeta orang baik kok tidak, jangan tunggu waktu kami berkhotbah. Itu baik semua, itu baik semua. Coba tinggal dengan kami di kampung rumah, coba ping 2 minggu saja, 2 minggu, saudara langsung tahu asli Bapak, asli. Karena itu rumah itu tidak boleh ada kemunafik. Tahu munafik? Coba angkat tangan yang munafik. Oh, tidak ada. Ini orang tulus-tulus semua seperti Yusuf ini. Oke, lanjut. Kisah tadi yang kita baca tentang kelahiran Yesus dimulai dari sebuah janji. Sama-sama, 1, 2, 3. Kita sebut itu sebagai nubuat. Sama-sama, 1, 2, 3. Nubuat itu suara Tuhan melalui manusia. Tuhan pakai manusia. Itu namanya nubuat. Karena ada manusia juga yang pakai Tuhan. Dia bikin seolah-olah suara Tuhan, padahal bukan. Nubuat itu Tuhan pakai manusia untuk menyampaikan suara Tuhan. Jadi pasti, saudara, janji itu Tuhan tepati. Itu berarti Tuhan itu setia. Sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan. Kasih tahu teman di sebelah, 1, 2, 3. Setelah percaya, langkah kedua adalah Saya mau tanya, ini suami-suami di Nabire ini setia semua? Setia apa? Istri-istri ini setia semua? Jemaat, setia itu bukan berarti kehilangan simpati, tapi setia berkaitan dengan kesadaran. Setia berkaitan dengan kesadaran. Sadar bagaimana?
Dengar, kami bapak-bapak, kami suami-suami, kami laki-laki ini, kalau duduk sama-sama, seorang perempuan cantik masuk, hampir serempak bapak-bapak punya kepala akan begini. Tapi kalau istri ada di situ dan lihat begitu akan jadi masalah. Perempuan cantik itu masuk kan kepala tetap saja, hanya mata yang agak pindah sedikit. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau duduk sama-sama ada laki-laki ganteng masuk, itu orang biasa-biasa saja, tidak histeris. Kalau ada yang reaktif kecil, jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu, tas agak besar, sepatu agak tinggi, rok agak pendek. Itu lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Untuk kasih tahu teman di sebelah dia pakai siku begini, sebelah su lihat baru dia pakai bibir bilang. Kadang-kadang 3, 1, 2. Nah, kami bapak-bapak ini, kalau kesetiaan itu kesadaran, waktu dia sudah lihat orang begini, dia mesti bilang, sadar, sadar, ada istri. Kesetiaan itu kesadaran. Amin kok. Setiap kali dia mau bikin apa-apa, sadar. 1, 2, 3. Sadar. Amin kok. Suami-suami di sini sadar semua. Istri-istri juga sadar. Ini ada satu istri, dia bilang pada dia pun suami, dia bilang, Bapak ini sudah berubah. Bapak sudah tidak seperti yang dulu lagi. Bapak sudah lain ini. Dia pun suami bilang, saya lain bagaimana? Coba mama bilang, Bapak ini dulu sedikit-sedikit sudah ajak mama makan bakso. Dulu sedikit-sedikit Bapak sudah ajak mama beli pakaian. Dulu sedikit-sedikit Bapak datang, Bapak bilang tutup mata, tutup mata. Wah, sekarang Bapak sudah tidak begitu. Bapak sudah lain ini. Dia pun suami bilang begini, Mama, coba mama pikir baik-baik. Coba mama pikir baik-baik. Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan dia masih mau buang umpan. Dia punya istri bilang, jadi selama ini papa hanya umpan-umpan mama. Selama ini papa kira mama ikan. Malam mau tidur, dia punya istri masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Suami datang mau buka, tidak bisa. Suami bilang, Mama, yuk buka dulu. Tidaklah, tidak. Mama buka, tidak, kau tidur di luar. Mama, kenapa bikin papa begini? Kita dua masih suami istri, masa suruh saya tidur di luar? Dia pun istri buka pintu baru bilang begini, Papa, coba papa pikir baik-baik. Coba papa pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia pun ikan? Saudara, kenapa saya bicara ini? Kadang-kadang orang sudah bukan lagi berumah tangga, tapi hanya sekedar tinggal bersama. Kenapa? Karena kehilangan kasih. Nanti saya bicara khusus soal itu. Kesetiaan kita menjadi tawar. Kita kehilangan kasih. Istri-istri ini sudah tidak urus suami, sudah tidak urus. Bangun pagi bukan siap makan minum, tapi dia siaran langsung FB Pro. Hai guys, waktunya menggoreng telur guys. Padahal dia punya dapur pun kotor. Di sini ada ibu-ibu begitu. Itu ibu ada di sini sekarang. Coba tunjuk itu ibu yang mana itu? Anak muda yang tadi penyanyi-penyanyi itu, yang pesperawi, yang pesperani, anak muda, kamu jangan buru-buru menikah lah, jangan buru-buru. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Kenapa? Dengar, saya mau kasih tahu dua hal. Hal yang pertama, pacaran dan menikah kalau tanpa kesetiaan, ada banyak hal berubah di dalamnya. Ada banyak hal. Contoh, waktu pacaran, yang laki-laki datang bisa bawa bunga mawar, sembunyi di belakang. Apalagi bulan Februari, apalagi tanggal 14 Februari itu hari apa? Hari pemilihan umum.
14 Februari itu laki-laki datang bisa bawa bunga sembunyi di belakang sambil berlutut dan dia bisa bilang I love you. Itu pacaran. Sudah menikah paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya. Dia buang di situ, bilang kau tumis kau makan tadi saya sudah makan dan tamandon di sana. Berubah. Masih pacaran. Yang perempuan berani terantuk di batu, yang laki-laki bisa marah batu, dia bisa marah batu. Batu enggak. Kau bikin sakunya ayam. Pacaran. Sudah menikah, jalan sama-sama mau pergi gereja, yang istri terantuk di batu dia marah. Kau mata taruh di mana? Kau buta kah? Waktu masih pacaran, yang perempuan belum jatuh, yang laki-laki sudah tangkap. Kadang-kadang dia minta tolong, non jatuh dulu lah, kita mau tangkap. Sudah menikah naik motor sama-sama tabrak anjing jatuh, yang laki-laki ambil motor lupa ambil dia pu istri. Yang istri protes, papa kenapa ambil motor tidak ambil saya? Dia bilang, sayang minta maaf. Minta maaf bagaimana? Sayang sulunas tapi motor ini masih kredit ini yang gitu. Tanpa kesetiaan tidak bisa. Pendeta Yandi ini baru menikah 16 tahun. Saya kira ada banyak orang tua Bapak Pendeta Yandi dong sudah lebih lama toh. Ada yang mungkin 20-30 tahun. Nikah kami dulu itu beda dengan anak-anak nikah sekarang. Kami nikah dulu itu acara resepsi di rumah itu dia punya dekorasi itu ada laut, ada perahu, ada bebek 2. Kita yang nikah tapi bebek yang taruh di perahu. Ada awan, ada burung 1, ada matahari, itu matahari bisa senyum. Ada tulisan besar, tulis bilang apa? Mohon doa restu. Itu pengantin perempuan punya ini merah semua, ini. Beda dengan anak-anak sekarang nikah. Oh yang nikah sekarang itu di prewed itu mereka pakai baju lain, peneguhan nikah baju lain, malam resepsi baju lain. Wih bagus. Dorang apalagi kalau acara di gedung baru masuk MC bilang tamu undangan diharap berdiri. Kita sambut raja dan ratu. Wih, dorang jalan bagus. Tiba-tiba ada waktu di mana dorang berdansa menuju satu stage kecil begitu, diiringi melodi lagu-lagu mantap, Beautiful in White. Wih, terlalu bagus lah. Tiba-tiba lampu agak redup, yang MC bilang, wedding kiss. Yang laki-laki dengan romantis dia cium. Kami yang nikah 16 tahun ke atas, lihat begitu tuh kami hanya bilang begini, hari pertama, wedding kiss itu hari pertama. 16 tahun kita mau pesenturi, ada panas-panas begini loh. Saudara, berubah tanpa kesetiaan, perubahan ini kita tidak bisa terima. Atau yang kedua, nona muda, di sini tidak ada nona muda. Ini nenek-nenek semua ini. Nona muda, saya mau kasih tahu saudara, dengar. Kalau kamu punya calon, kamu sudah ada pacar atau belum? Oh, kamu tidak tahu. Kalau kamu pun pacar itu tiap hari dia hanya mabok judi, baru dia bikin status bilang semua akan indah pada waktunya. Itu kau putus sudah. Jangan terlalu percaya dia punya satu yang ikut sini nih. Jangan, seumur 40 bukan satu saja, semua tidak ada. Mabok judi baru semua akan indah pada waktunya. Itu dia hanya berdoa supaya kita pun bapak mati cepat, supaya dia dapat warisan. Kamu tidak tanpa kesetiaan. Nah sekarang Allah hadir ke dunia. Saya ingin fokus di bagian ini untuk menjelaskan hal ini. Allah hadir ke dunia menepati janjinya karena dia bisa dipercaya dan dia setia. Tetapi karena kasihnya yang besar. Sekarang hafal, ikut yang pendeta bilang, kasih ialah kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya ulangi, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian.
Rujukannya bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apa kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah, 1, 2, 3. Di sini sudah ada rumah tangga yang sudah mau cerai di Nabire sini, atau di sini tidak akan cerai sampai mati. Biasanya halal itu terjadi karena kita kehilangan kasih yang tidak terpatahkan itu. Bagaimana menjelaskan? Hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 dijabarkan menjadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal 2 kalimat, mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan tinggal 1 kata, yaitu kasih. Kasih. Kalau kita baca surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dia menyebutkan banyak, tapi di bagian yang pertama itu dia bilang kasih itu sabar. Sama-sama, 1, 2, 3. Dalam Alkitab, sabar itu tidak berkaitan dengan menunggu waktu selesai. Kapan habis, jam berapa? Sabar bukan itu. Dalam Alkitab, sabar berkaitan dengan 2 hal, termasuk di rumah tangga. 1, sabar berkaitan dengan sabar terhadap situasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada situasi tertentu di rumah yang kita tidak suka, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada sakit penderitaan yang kita alami, sudah kanker bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, padahal kita sudah berdoa seperti mau mati rasanya, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada tanggung jawab yang kita sudah tidak kuat. Anak-anak mau sekolah sementara kita sudah tidak ada penghasilan, rasa-rasanya sudah mau mati ini, padahal tuntutan sekolah sangat tinggi. Firman Tuhan bilang apa? Ada pendeta satu khotbah terlalu lama, kita supaya malas dengar, coba habis sudah baik, tapi firman Tuhan bilang. Kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang sangat menjengkel, tapi firman Tuhan bilang ada ipar-ipar itu terlalu tapi firman Tuhan bilang ada tetangga-tetangga dekat rumah itu sangat tapi firman Tuhan bilang ada mertua mama mantu itu sangat tapi firman Tuhan bilang ada suami-suami sangat, tapi firman Tuhan bilang ada juga istri sangat, tapi firman Tuhan bilang ada seorang perempuan muda bilang ke saya, bilang begini, pendeta, yuk, saya ini pasti akan menikah dengan orang baik. Saya bilang, kenapa Anda terlalu percaya diri? Dia bilang, karena saya ini orang baik, Pak Pendeta. Bahkan saya setiap hari berdoa supaya Tuhan kasih saya orang baik. Terus saya bilang begini, bisa begitu, Tuhan kasih orang baik, tapi kadang-kadang Nona, untuk orang baik seperti Nona begini, Tuhan titip orang gila satu supaya Nona urus dia. Amin. Ada yang so tahu kalau dia pun suami itu gila, firman Tuhan bilang apa? Kalau ada kasih itu begitu, sekalipun dia firman Tuhan bilang yang bisa menjawab tentang kasih yang tidak terpatahkan itu adalah ibu-ibu. Siapa? Ibu-ibu. Selagi dia bayangkan ini anak muka mau ikut siapa ini, paling hanya begitu. Sekarang anak-anak lahir,
bilang kepada kita pun anak-anak di rumah, anak-anak, kamu lahir itu kamu tidak tahu apa-apa, hanya tahu menangis. Anak-anak pun jam tidur, itu orang tua pun jam bangun. Orang tua pun jam tidur, anak-anak pun jam bangun. Banyak orang tua tidak tidur karena dia pun anak. Jam 3 pagi juga masih ada ibu-ibu gendong dia pun anak begini, betul ke tidak? Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur. Seringkali ibu-ibu ini dipaksa lagi menjadi penyanyi, bukan penyamun. Makanya seringkali ibu-ibu punya lagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau itu anak ada lari-lari, nyamuk mana mau digigit dia. Tapi sudah, jangan terus. Anak-anak, kamu lahir itu kamu tidak bisa bicara, tidak bisa bicara. Atau siapa punya anak yang lahir, dia lahir langsung bilang yes. Orang tua itu dengan setia, orang tua dengan setia ajar kamu bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Sudah jadi pemuda begini, ada suka bicara dengan orang tua, ada suka bicara dengan orang tua, lebih suka bicara dengan ibu-ibu. Lihat, lahir tidak tahu omong, orang tua ajar bicara, sudah dewasa, sudah lancar bicara, tidak suka bicara dengan orang tua, tapi dia bicara dan dia pun teman di HP. Pertanyaan terakhir, kenapa kita mau kasih makan manusia-manusia model begitu? Kenapa? Sama-sama, 1, 2, 3, kasih tidak terpatahkan. 1, 2, 3. Padahal kamu punya sikap itu sangat kamu itu anak muda, kamu lahir itu kamu tidak bisa jalan, betul kok tidak? Atau siapa punya anak yang lahir dan lahir langsung bilang putar ke kiri. Orang tua ajar kamu jalan satu-satu langkah, pegang di tangan baru bilang ta. Sudah dewasa ada suka jalan dengan orang tua. Dorang ada suka jalan dengan orang tua. Dorang lebih suka jalan dengan tidak tahu jalan. Orang tua ajar jalan, sudah bisa jalan, bisa suka jalan dengan teman. Pertanyaan terakhir, kenapa mau kasih makan itu manusia-manusia begitu? Sama-sama, 1, 2, 3, kasih tidak terpatah. Tidak terpatah. Orang tua bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut. Orang tua sampai omong ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen, tapi dorang utang demi anak-anak dorang. Kamu ada pegang handphone? Ada. Utang itu utang. Ada yang pergi sekolah, pergi gereja, ada bawa motor sendiri, ada. Itu motor utang. Karena orang tua mau baik. Anak-anak, dia lihat itu kasih. Dulu kamu kecil, kamu pilek itu, orang tua tidak pernah pakai tisu. Orang tua ada pakai tisu. Dia bikin bagaimana? Gaya. Dulu kamu buang air besar, orang tua tidak pernah pakai sarung tangan, langsung. Sekarang orang tua ada di rumah sakit, di kursi roda, di tempat tidur. Ada anak kandung yang ada urusnya apa orang tua? Ada. Tidak urus orang tua, tapi tiba-tiba dia sampai langsung tanya sertifikat anak macam ini. Dia tidak pernah urus orang tua, tapi orang tua mati itu dia paling sedih, menangis. Suruh dia diam, itu omong kosong. Saya kasih tahu anak-anak, saya kasih tahu, dengar, orang tua lahirkan kita 5, 6, 7 orang, tapi dorang tidak pernah titip kita di mana-mana karena kasih. Tapi anak-anak 5, 6, 7 orang yang sudah sukses, dia bisa titip dia orang tua di panti jompo. Yang sudah titip atau rencana titip lebih baik batalkan. Karena ini hari kita titip orang, besok-besok anak-anak titip kembali kita. Saya mau kasih tahu, orang tua melahirkan kita 5, 6, 7. Dia bisa besarkan kita. Tapi 5, 6, 7 anak yang sudah sukses belum tentu bisa urus satu mama, belum tentu. Kenapa?
kalau kasih di dalam rumah tangga sudah hilang. Natal itu kan peristiwa dua, peristiwa kasih, yang kedua peristiwa berkumpulnya keluarga-keluarga. Berkumpul. Ini kita ini tambah hari tambah jauh dari keluarga. Lalu apa poinnya sekarang? Saudara-saudara, kasih menjadi sesuatu yang dinyatakan. Kasih bukan kata-kata. Kekristenan itu kehilangan kasih. Kita jalan naik motor dari sini di mana begitu orang celaka, bukan tolong, siaran langsung. Hai guys, ada yang celaka guys, pakai motor metik guys, dia habis siaran langsung guys, sudah mati guys, sudah meninggal habis sudah. Kasih sudah hilang. Sekarang kita lihat bagaimana pengelolaan. Karena rumah tangga ini kan tiap hari kita sama-sama suami istri. Saudara dengar, satu hari ada satu pak dan ibu ulang tahun pernikahan ke-30. Keberapa? Pendeta mau berdoa. Pendeta bilang, Pak dan Ibu, kita mau berdoa untuk ulang tahun pernikahan ke-30. Ibu mau bicara apa? Dia punya istri bicara sesuatu. Terus pendeta bilang, Bapak bicara sesuatu. Dia tidak mau. Pendeta sedikit memaksa, dia tidak mau, dia menangis. Pendeta pikir tidak usah dipaksa lah. Pendeta berdoa. Setelah berdoa sudah santai-santai duduk sama-sama, pas makan pendeta bilang begini, Bapak, tadi kenapa saya minta Bapak bicara, Bapak tidak mau bicara? Bapak hanya menangis. Kenapa? Lantas ini Bapak bilang begini, Bapak, saya menangis itu karena 30 tahun yang lalu berbeda dengan hari ini. 30 tahun lalu kami itu dengan penampilan terbaik, dandanan terbaik, pakaian terbaik. Orang-orang menyebut kami raja dan ratu. Kami pikir itulah kasih, itulah cinta. Ternyata bukan itu. Rumah tangga itu terjadi ketika saya sakit berat. Waktu saya sakit berat, dan saya yakin pasti istri pasti kasih tinggal saya. Karena saya punya badan makin menurun, saya seperti sudah mau mati. Saya yakin istri pasti kasih tinggal. Justru di saat saya yakin istri akan kasih tinggal saya, justru di saat itulah istri memberi seluruh hidupnya untuk mengurus saya, dan kemudian saya pulih seperti ini. Dan saya mengerti rumah tangga adalah penerimaan, bahkan penerimaan terhadap kekurangan-kekurangan. Karena berubah. Hanya dengan kasih kita bisa melakukan itu. Ada satu bapak, dia ada di rumah sakit, jam hampir menunjukkan jam 12 siang. Bapak ini agak sedikit gelisah, orang tua ini gelisah. Dia bilang kepada perawat, sudah mau jam 12. Kenapa? Saya mau pergi ke rumah sakit jiwa. Bapak mau pergi buat apa di sana? Istri saya ada di rumah sakit jiwa. Bapak, kan Bapak harus ada di sini dulu. Tidak, saya harus pergi. Bapak minta maaf, Bapak mau buat apa di rumah sakit jiwa? Saya harus kasih makan saya punya istri setiap jam 12. Bapak kan bisa suruh orang lain kan? Jangan. Saya sudah janji saya mau kasih makan dia. Bicara. Ini perawat bilang begini, Bapak, saya minta maaf. Mama kan gila, ibu kan gila. Ibu kan pasti tidak kenal Bapak. Lalu apa kata Bapak ini? Perawat, saya punya istri itu gila. Dia tidak kenal saya. Tapi saya ini tidak gila. Saya kenal dia. Kasih yang tidak terpatahkan ya. Melewati batas-batas di mana dia bilang kenal atau tidak kenal. Itu komitmen. Rumah tangga itu naik turun. Bagaimana mengelola? Saya sampaikan dua hal terakhir ini. Dua hal ini panjang. Sampaikan. Pertama, tentang kebutuhan mendasar. Supaya Kristus tetap tinggal dalam rumah ini, hal mendasar pertama, suami-suami ini punya kebutuhan apa? Ibu-ibu mesti dengar ini. Ibu-ibu mesti dengar ini. Apa kebutuhan dari laki-laki? Apa kebutuhan dari suami-suami? Kebutuhan mendasar. Kebutuhan paling mendasar dari seorang suami adalah dihormati. Sama-sama 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami.
Istri harus ajar semua orang yang dalam rumah menghormati suami. Istri jangan marah suami di depan banyak orang, dia merasa kehilangan harga diri. Jangan marah dia, simpan saja, sabar sampai rumah baru injak, tidak apa-apa. Tapi jangan encok. Istri punya pendapatan jauh lebih besar dari pendapatan suami, jangan kasih tahu itu deh anak-anak. Jangan bilang, kau pun bapak ini ada sumbang apa, semua ini saya, mama ini yang stop. Dia merasa tidak dihormati. Kebutuhan mendasar dari istri adalah, suami-suami mesti dengar ini, suami-suami mesti dengar ini. Kebutuhan paling mendasar bagi seorang istri menurut Alkitab adalah dikasihi. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Memang dia butuh tangan, itu butuh jam tangan, butuh gelang, butuh cincin emas. Tapi jangan ganti kasih dengan benda, karena Tuhan sudah atur kasih dan penghormatan tidak bisa digantikan dengan materi. Waktu kita sudah dandani istri, su cantik, su pakai tas bagus, ini sudah bagus, jam tangan, cincin su bagus, dia butuh tangan untuk dia gandeng karena dia mau pergi belanja di mana begitu. Nah itu tangan tidak ada, tangan ada mabok di sebelah. Nah, dia pergi cari orang lain kok tidak. Bapak-bapak mesti ingat, dulu belum jadi deh mama itu kan kita perjuangkan, betul kok tidak? Pergi tiap hari pergi. Waktu kita menikah itu keluarga bukan tidak ada urusan, orang tua ada urusan, keluarga ada urusan, tapi dong kasih tinggal itu urusan, datang urus kita menikah. Bahkan babi yang tidak tahu apa-apa ikut mati gara-gara kita mau nikah ini. Lalu kemudian kenapa kita mengabaikan satu daya lain? Kenapa banyak rumah tangga itu tidak aman? Karena kasih dan penghormatan sudah tidak ada. Tanda kehadiran Kristus di tengah keluarga itu ada kasih, ada penghormatan. Kedua, bagian terakhir ini. Tuhan cipta manusia, Tuhan cipta manusia bukan sekedar membedakannya atas jenis kelamin saja, bukan. Tapi ada pola yang Tuhan kasih tinggal supaya manusia mengelola pola itu, supaya dia lihat bagaimana Tuhan ada di dalamnya. Ingat, rumah tangga itu adalah kerjasama antara suami istri dan kerjasama bersama Tuhan. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan, kerjasama. Lalu bagaimana bagian kita? Tuhan memberikan kepada kita sejenis pola. Pola itu kalau kita kelola baik-baik, baru kita sadar ada Tuhan yang turut bekerja di dalamnya. Satu, soal pola berpikir. Suami-suami, bapak-bapak, laki-laki cenderung rasional, masuk akal. Makanya bapak-bapak, suami-suami itu kalau bicara selalu bilang, saya pikir. Ibu-ibu itu lebih banyak pakai apa? Perasaan. Makanya ibu-ibu, istri-istri itu kalau bicara selalu bilang, saya rasa. Saudara bayangkan, kalau nikah 20 tahun, satu hanya saya pikir, satu hanya saya rasa, lama-lama tetangga akan bilang surasa. Kerjasama antara suami istri dan Tuhan adalah menyeimbangkan antara pikiran dan perasaan. Amin kok. Kalau tidak kita akan merasa ada sesuatu yang kurang. Saya jadi pendeta, saya melayani di satu pulau bagian selatan di NTT, Pulau Sabu. Bapak dong pun tempatin. Kami pergi di sana itu kalau ibadah rumah tangga Senin, Rabu, Jumat. Dalam buka tikar besar begini, kami semua duduk bersila, baru ibadah. Lampu yang paling besar taruh di mana pendeta ada. Saya pergi, saya mulai melayani. Duduk bersila melayani. Wah, saya khotbah, saya lihat ini jemaat senyum-senyum ini. Saya bilang khotbah masuk. Yang menarik adalah kami habis ibadah, dorang masih senyum-senyum. Saya mulai pikiran ini. Saya tanya jemaat, jemaat, kamu senyum-senyum apa? Dorang tambah senyum lagi. Saya panggil satu majelis, diaken ini, Welmin Ceriu namanya. Saya bilang, kamu senyum-senyum apa?
Dia ambil kertas satu, dia tulis cepat-cepat, diantar kasih saya. Saya penasaran, saya buka begini, ternyata dia tulis begini, maaf, Bapak punya resleting itu tidak tari. Woi, saya macam mau bunuh dia itu. Kita duduk sama-sama di sini berjam-jam ini, kau lihat ada masalah di saya, kau tidak kasih tahu ini. Kenapa dia tidak kasih tahu saya? Coba. Kan dia hanya pakai perasaan. Perasaan tanpa logika tidak ada yang baik. Mesti kasih tahu. Saya bilang, saya mau tarik bikin apa lagi 1 jam kamu main begini. Saya tanya saudara, tadi dalam ibadah baik atau tidak? Tadi itu ibadah baik atau tidak? Kenapa tidak baik? Terganggu. Hanya karena apa? Soal perasaan. Teorinya bilang begini, makin dekat seorang suami dengan Tuhan, makin dekat dia dengan istri. Makin dekat seorang istri dengan Tuhan, makin dekat dia dengan suami. Amin kok. Masa kok suami pukul istri itu suami dekat dengan Tuhan? Di sini ada suami yang biasa pukul istri. Saya balik. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan dulu. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang lagi. Saya mau tanya, ibu-ibu, kena pukul dari suami itu bahagia? Bangun pagi langsung bilang, Pace, ini pagi belum sayang. Pola satu. Pola kedua, soal pola kerja, pola bekerja. Laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Laki-laki itu pekerja tunggal. Kami bapak-bapak, suami-suami ini hanya pergi ke kantor saja, tapi kami pulang, kami rasa kami sudah kerja di seluruh dunia dan segala isinya. Bapak-bapak itu kalau dia sempat gendong anak barang 1 jam, wah itu dia rasa terlalu berjasa, dia rasa dia terlalu berjasa. Istri pula dia bilang, mama, gendong anak dulu. Papa, saya mau pergi ke teman orang. Kasih tinggal kita sendiri. Tadi saya sudah gendong 1 jam. Suami-suami itu, tamu datang, tamu baru sampai tangga terakhir, di emper, baru naik tangga, suami langsung bilang, mama, kopi. Padahal kopi tidak ada. Nanti suami pulang, tamu pulang baru dia bilang suami, papa, lain kali itu tanya kita dulu, bukan langsung bilang kopi. Papa hanya bilang, kok saya sudah beli itu? Istri bilang, iya, yang papa beli itu 6 bulan lalu. Bapak pikir beli sekali untuk seumur hidup kah? Karena polanya tunggal. Suami istri itu kalau belanja mau bayar beda. Suami itu kalau dia mau bayar, kalau istri yang bayar 53.500. Istri pasti tanya, berapa? 53.500. Dia buka dompet, dia cari 50. Berapa lagi? 3.000 dia cari. Kalau suami yang bayar, dia ambil uang berapa? 100. Karena pola, bukan dia mau makan puji yang itu kasih, karena pola. Istri-istri itu pekerja jamak, bukan untuk dibandingkan. Ibu-ibu itu bangun pagi bisa langsung masak, bisa langsung setrika, siap anak ke sekolah, siap suami ke kantor, bisa siap langsung makan siang, bisa sambil foto-foto, bisa sambil update status. Mereka kerja di satu waktu yang sama, bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dikelola. Istri kita bilang, coba kau jadi saya. Tidak bisa. Pola itu kalau tidak dikelola, rusak itu. Ketiga, soal pola bicara. Pola bicara. Laki-laki itu cenderung pendiam. Secerewet-cerewetnya laki-laki, dia masih disebut pendiam. Sebuah penelitian mengatakan, seorang laki-laki satu hari kalau bicara itu kira-kira 7.000 kata. Berapa ribu? Tapi seorang perempuan kalau satu hari bicara minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata. Suami 7.000, istri pagi-pagi suami supi kantor, anak-anak supi sekolah semua, ibu mau 21.000 dan siapa? Suami biasa pulang kantor rata-rata jam berapa? Jam berapa? 4. Istri rencana mau kasih keluar yang 3.000. Dia sambut suami di pintu, pas buka dia bilang, papa bilang, hah? Di kantor tadi ada bayi. Terus suami bilang, kau kepala dinas?
Kalau komunikasi kita macam begini, jangan bayangkan bilang itu rumah damai. Menara Babel itu tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang, bukan karena kurang tenaga kerja, bukan karena kurang material, hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Coba cek komunikasi kita di rumah bagaimana. Komunikasi di rumah terbaik itu di meja makan. Bapak-bapak tolong atur waktu makan dengan istri dulu dan anak-anak di meja makan situ. Di meja makan itu yang bapak boleh tanya mama, mama, kenapa ini sayur ini garam semua? Terus mama bilang, papa minta maaf sayang. Tadi mama tumis ini sayur, ini mama terlalu ingat papa. Mama pikir papa ini garam, jadi mama ambil garam, kau taruh. Yang penting komunikasi gitu. Tanya itu anak laki-laki, laki-laki, di sekolah tadi dapat berapa? Saya dapat 10 papa. Oh, kau macam bapak betul. Bapak dulu pintar. Tanya yang anak nona, ya nona kau di sekolah dapat berapa? Aduh bapak tadi matematika susah jadi saya dapat 3 bapak. Aduh, kau sama kau pun mama pun keluarga dorang itu. Komunikasi itu penting. Komunikasi. Semua sudah pegang handphone, jadi mau bagaimana? Handphone itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Suami istri ada duduk sama-sama dengan anak tapi dorang tidak bicara, masing-masing asik sendiri, ketawa-ketawa sendiri lagi. Lama-lama gila itu keluarga itu. Komunikasi. Keempat, soal pola mengingat. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Bapak-bapak ini dia berkunci mobil begini, dek, dia jalan 30 langkah dia saya kunci kembali, dia balik dia kunci ulang. Bapak-bapak itu cenderung cepat lupa, makanya banyak bapak-bapak itu kalau di luar rumah dia lupa kalau dia sudah ada istri. Maksudnya dia cerita dan teman sampai lupa ada janji dengan istri, maksudnya begitu. Tapi ibu-ibu itu ingatannya tajam sekali, setajam sir. Kalau ada suami bilang begini, orang itu seperti saya tidak pernah marah sapu istri, pasti yang protes dia pu istri. Tidak pernah apa? Tidak pernah saya pernah. Yang mana? Itu hari mana? Yang tahun 1900 dia ingat. Saya mau tanya, anak-anak, kamu pernah periksa bapak dan mama pun pakaian dinas atau pakaian jalan keluar rumah begitu? Pernah kok tidak? Yang paling banyak dapat uang di papa pusaku atau mama pusaku? Bapak itu lupa 5.000, 10.000, 20.000 bapak lupa. Jangan coba-coba periksa mama punya. Itu pekerjaan sia-sia. Dalam hal inilah mama seturut dengan Alkitab. Di mana hartamu berada, mama-mama itu dorang pun tupperware saja dong hafal. Dia pun coretan di mana ada tulis apa pun nama, jelas. Bukan untuk dibandingkan, untuk dikelola. Saudara lihat sekarang, kalau Tuhan Yesus itu ada di rumah tangga itu, bapak suami istri kalau bertengkar, jangankan Tuhan Yesus, pendeta saja datang dorang damai, baru pendeta saja dorang damai. Ada bertengkar, baku pukul, baku maki di situ, tiba-tiba pendeta bilang selom, langsung damai. Ini selom bapak, selom, aduh bapak selom belum, mari bapak selom. Itu baru pendeta. Apalagi kalau Tuhan ada di rumah. Setiap kali suami mau tampar dia istri, untung Tuhan ada di ini rumah. Tuhan kalau tidak ada kau sumati, untung Tuhan ada. Setiap kali istri terlalu marah, dia mau maki dia suami, dia untung Tuhan ada. Di sini ada ibu-ibu tukang maki, Kang. Bukan dia maki baru lihat pendeta dia bilang ampun. Ampun apa? Ini hanya di mulut Pak Pendeta, di hati tidak. Omong kok. Alkitab bilang apa yang keluar dari mulut itu gambaran dari hati. Amin toh. Bapak-bapak, saya mau kasih tahu, bapak-bapak itu mesti dengar ibu-ibu omong, karena Tuhan kasih dia itu untuk kasih ingat-ingat kita.
Pak Pendeta Yandi ini orang tanya, Pendeta Yandi, yo, biasa minum kopi? Iya, kopi hitam. Satu hari berapa gelas? Pagi satu, sore satu. Di rumah. Kalau di luar rumah, lebih dong. Kenapa di luar rumah lebih? Di rumah hanya 2. Saya bilang, karena ada istri. Pendeta takut istri, bukan takut. Hargai. Hargai bagaimana? Karena kalau kita minta, mama, tambah kopi 1, istri, cukup, tadi sudah, stop. Itu pendeta takut, bukan takut. Hargai. Bagaimana pendeta bilang hargai? Coba jelaskan. Iya, karena kalau nanti saya sakit, itu ibu-ibu yang biasa minta foto-foto dan saya itu tidak ada yang datang tolong saya. Dia yang tolong itu yang bilang stop, sudah Tuhan, jangan lagi, stop. Betul kok tidak? Kalau nanti saya mati, itu ibu-ibu yang biasa foto-foto dari saya paling-paling hanya kasih naik foto di Facebook, tulis read, emoticon ada menangis begini, baru tulis pernah bersama-sama dengan Pendeta Yandi. Saya mau tanya, nanti yang lanjut kredit itu siapa? Istri toh? Jadi bapak-bapak itu jangan gaya. Tuhan pakai istri kasih ingat kita. Saya khotbah tentang unsur dari buah roh. Saya bilang begini, salah satu unsur dari buah roh adalah kelemah lembutan. Apa? Kelemah lembutan itu terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi. Saya bilang banyak suami ini hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Kalau dia sudah lemah baru dia mengerti kelembutan. Kalau sudah sakit mau mati itu suami-suami langsung lembut. Lemah itu dia akan bilang, mama, tolong, Tuhan tolong. Itu kalau ada lemah. Kalau dia ada kuat-kuat, istri ada omong, hei, bapak berhenti mabuk, berhenti begadang, ingat umur, ingat istri. Oh, kalau istri omong begitu, paling-paling mati. Bapak su mati su baik, kasihan istri anak itu. Petugas koperasi besok mau datang, ini siapa mau tanggung jawab? Jadi ingat, suami-suami tolong dengar istri. Istri juga tolong terima kami sebagaimana kami terima istri dorang. Ibu-ibu coba bayangkan dulu ibu-ibu masih SMA. Pernah SMA aku ibu-ibu? Atau TK langsung kerja? Coba bayangkan 10 detik. Sudah bayangkan ibu-ibu SMA dulu? Nah, seperti itulah ibu-ibu dulu. Halus-halus, tipis-tipis. Sekarang sudah berubah kan? Tebal-tebal dan berlapis-lapis. Tapi kami terima apa adanya. Iya, ibu-ibu, kami sudah terima begitu. Ibu dan mesti terima kami juga. Suami-suami ini gaya-gaya, badan bagus, dia pakai pakaian ketat-ketat ibu. Tapi nanti dia bilang, mama, tolong papa dulu. Mau bikin apa? Ambil remote. Istri tanya, di mana? Ini setengah meter. Dia tidak bisa ambil, lemah dia. Keluarga dari kampung datang, mau acara di kampung kok pasti butuh uang. Habis satu keluarga, satu lagi datang, satu lagi. Suami biar badan bagus-bagus tidak pernah menghadap itu keluarga, dia sorong istri. Mama. Jadi di mata keluarga itu, istri itu selalu tidak baik. Nanti orang bilang, suami baik tapi dia punya istri itu. Itu risiko sudah kita nikah begitu. Nah, karena itu saudara-saudara, atur sudah kok Tuhan tetap tinggal. Persoalan kita itu saudara adalah tadi waktu yang menyanyi dari mana itu, dari Pesperani itu, Bapak Pendeta Yance ada jelaskan ke saya. Sebut satu kalimat Bapak Pendeta jelaskan, sebut satu kalimat Bapak Pendeta jelaskan. Di akhir dari lagu itu Bapak Pendeta kasih tahu itu lagu po akhir itu ada omong bilang dia pun nama itu Yesus Raja di atas segala raja. Betul begitu Terus saya dalam hati saya pikir Alkitab selalu menyebut
Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Yesus itu adalah nama yang tersembunyi yang kemudian disingkapkan. Dulu semua orang yakin ada Tuhan, tapi Tuhan di mana tidak ada yang tahu. Sampai satu hari Tuhan bertemu dengan Musa untuk membebaskan Israel setelah 430 tahun. Musa bilang begini, Tuhan, kalau saya pergi dan orang bertanya siapa suruh saya, siapa utus saya, nanti saya bilang siapa? Tuhan bilang, kasih tahu, aku adalah aku, mengutus aku kepadamu. Dari yang tidak diketahui menjadi aku adalah aku. Dari aku adalah aku, dia kasih lebih jelas lagi, YHWH, Yahweh. Tapi nama ini tidak bisa disebutkan sembarangan. Dari YHWH itu dia lebih jelas lagi, Immanuel. Tapi Immanuel yang mana? Ya saya menjelaskan. Orang menyebut dia penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, pemerintahan ada di baunya. Matius di pembacaan tadi masih menyebut Immanuel, dan di akhir dari pembacaan itu disebutkan, dan nama itu adalah Yesus. Mulai dari jauh yang tidak kelihatan sampai dia disebutkan dengan sangat dekat, Yesus, yang kemudian dua lagu ini tersebutkan namanya Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang, atau yang kedua, oleh karena dia mencari kita, kemudian kita diberi kebebasan menyebutnya ya Aba, Bapa, ini aku Itu tentang Yesus, nama yang tersembunyi yang kemudian diungkapkan sebagai gambaran Allah yang datang ke tengah dunia. Tuhan, semua orang tahu Tuhan itu ada dan kita diciptakan oleh Tuhan. Juru selamat, orang tahu bahwa dia berdosa, dia butuh juru selamat. Masalahnya sekarang Kristus. Masalahnya adalah Kristus. Pendeta, kenapa Kristus masalah? Ya, karena Kristus Raja, Mesias. Apa hubungannya? Dengar, semua orang bisa mengaku Yesus Raja, tapi tidak semua orang tunduk kepada perintah Raja. Saya ulangi, semua orang bisa mengaku Yesus Raja, akui Yesus Raja, tapi dia tidak tentu tunduk kepada perintah Sang Raja. Itu masalah kekristenan kita. Tuhan diakui, Tuhan menciptakan, Yesus Allah yang hadir di tengah dunia, juru selamat, penebus. Tapi Kristus, banyak orang baru sebutkan dia di bumi. Tidak semua orang tunduk kepada perintah Sang Raja. Saudara bayangkan, kalau dalam rumah semua tunduk pada perintah Raja, Raja di atas segala raja, bukankah itu berarti Kristus tinggal di dalam rumah kita?